Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Terima kasih kepada Mas Indra, terima kasih kepada Pak Diki, sama dosen-dosen yang lain yang sudah memberikan saya kesempatan untuk, sharing. Lebih tepatnya saya lebih ingin sharing aja sih, sharing, tentang tes rapid COVID-19 ini sendiri di rumah sakit saya. Eee, Sebelumnya saya terima kasih juga buat Mas Hermawan, semangat juga. Karena saya juga banyak dapat ilmu tentang swab terus terang karena walaupun sama-sama kerja di laboratorium tapi kita memang kerjaannya berbeda. Mas Hermawan lebih swabnya jauh lebih paham daripada saya pribadi gitu. Karena saya hanya menangani masalah tes rapid aja gitu. Ya, tapi walaupun hanya tes rapid, insya Allah saya bisa berbagi walaupun sedikit ya. Insya Allah ini nggak akan lama karena saya bikinnya juga nggak terlalu panjang. Saya mulai saja. Next. Uh, ya, awal mula pandemi COVID di Jogja. Saya bilangnya di Jogja karena saya kerjanya di Jogja, saya tinggal di Jogja, jadi saya hanya apa namanya memaparkan tentang yang ada di Jogja saja. Jadi masih sedikit kasus yang terjadi di Jogja itu, alhamdulillahnya atau datanya yang kurang banyak juga. Jadi awal mula itu masih sedikit, belum banyak kasus, belum ada 100 yang positif juga waktu awal-awal. Saya cerita dari awal ya. Masih sedikit kasus yang terjadi, rumah sakit saya masih santai, Jogja benar-benar masih santai sekali, belum terlalu banyak lockdown atau apapun. Itu kurang lebih bulan Februari, Maret itu masih kita masih santai. Maret akhir itu baru kita mulai melockdown pribadi, bukan dari pemerintah ya, gitu. Yogyakarta masih belum melakukan lockdown karena bisa dikatakan Yogyakarta tidak menetapkan lockdown gitu. Sama sekali tidak. Pemerintah hanya melakukan pembatasan sosial. Itu seperti yang saya bilang bulan Maret saja bahkan masih pariwisata Prambanan itu juga masih dibuka gitu. Dan jalur bebas akses Jogja mau ke Klaten sebaliknya juga masih terbuka gitu. Nah, lockdown itu dilakukan mandiri oleh warga Jogja sendiri. Awal mula terus terang karena tempatnya Mas Hermawan kan mungkin karena negeri ya, karena punya pemerintah, sedangkan punya saya adalah swasta. Jadi APD itu benar-benar merupakan momok bagi kita. Terus terang awal-awal COVID langsung melejit, itu kesulitan kami adalah APD. Bahkan kami tes rapid, teman-teman dari lingkungan yang membersihkan dan semuanya itu kita belum pakai hazmat, kita bahkan coverall aja kita belum ada gitu. Jadi kita pakai jas lab, terus kita double pakai jas hujan sampai seperti itu karena benar-benar gimana caranya karena kita belum tahu caranya, kita belum paham ilmunya, belum banyak webinar juga, masih simpang siur berita. Jadi awal itu benar-benar kesulitan APD ditambah pula dengan masker yang harganya gila-gilaan. Bahkan kita itu masker satu, saya pernah pakai masker satu itu dipakai 3 hari itu tuh udah minta tolong banget dari rumah sakit karena harganya benar-benar gila-gilaan. Yang dari yang merek terbagus sampai turun anjlok banget, dari yang kita pakai sekali copot sampai kita strapless sendiri itu tali maskernya. Itu yang terjadi waktu pertama kali COVID ada di rumah sakit kami. Nah, pertama kali rumah sakit kami melakukan tes COVID karena waktu itu kebetulan jadi di rumah sakit kami itu menerima terapi ozon. Nah, dari terapi ozon itu kita mulai ngeliat ada gejala, terus habis itu kita mulai cek itu kasus positif pertama. Langsung kita rujuk ke Panembahan Senopati. Gitu. Jadi kasus positif pertama di rumah sakit itu perempuan berumur sekitar 40-50 tahun. Kita rujuk ke
Panembahan Senopati untuk swab selanjutnya karena memang keadaannya sudah yang sesak nafas dan sebagainya. Seperti itu. Itu kondisinya dan di rapid itu hasilnya positif. Begitu. Next. Saat ini ketika pandemi Covid terjadi ini, kita berbagai instansi bekerja sama. Terus terang ketika Covid ini karena kami rumah sakit swasta banyak banget problematika kita mulai dari pengurangan jam kerja, pengurangan pegawai itu sangat-sangat berat banget buat kita yang tadinya kita jaga berdua karena di rumah sakit saya itu ada 3 lab yang bukan berarti satu lab itu kita kerjakan satu orang, tidak, tapi satu orang mengerjakan 3 lab. Jadi bisa dibayangkan luar biasanya kita ketika ada tiga lab itu langsung ada semua, kita benar-benar kewalahan dan kita harus gimana caranya pinter-pinternya mikirin jam kerja berkurang, karyawan berkurang, jadi seperti itu. Nah, ditambah pula berbagai instansi kerjasama dengan kita, mulai dari ada dari penerbangan sama PT-PT banyak banget yang kerjasama dengan kita. Gitu. Untuk pasien positif dari instansi yang bekerja sama dengan RSAMC, kebetulan banyak positif rapid ya, positif rapid yang kita rujuk ke Panembahan Senopati atau RSA UGM gitu. Next. Nah, ini foto ketika pemeriksaan COVID-19. Satu hari itu kita mengerjakan kurang lebih ada 50-an. Kalau kemarin pas awal-awal itu kita ngerjain sekitar 10 sampai 20. Jadi bertahap. Waktunya bertahap, tidak langsung 50 brek langsung enggak, tapi bertahap dari 10 sampai 20, 30 sampai 50. Untuk saat ini kisaran berkurang lagi kisaran sekitar 30-an pasien per hari. Tapi kita setiap hari pasti mengerjakan kita mengerjakan sampling rapid itu sendiri gitu. Next. Nah, kita kalau alat-alat itu untuk rapid kita beda-beda ya. Awal-awal itu kita masih diberikan sampel, kebetulan ada yang dari rekanan gitu kan. Nah, itu dikasihkan untuk rapidnya sendiri itu saya lupa dari Korea, itu emang bagus sih. Jadi antara IgG dan IgM-nya itu kartu ya, apa sih namanya? Kita sebutnya apa sih? Kartu, saya lupa. Kartunya itu terpisah IgG dan IgM-nya. Itu bagus, itu lebih mahal. Nah, karena semakin lama budgetnya semakin menurun dan gimana caranya orang awam pun harus bisa tes rapid juga, orang umum itu bisa tes rapid juga karena kita juga kerjasama dengan berbagai instansi, kita harus menekan biaya, maka kita cari yang jauh lebih murah lagi gitu. Beda otomatis secara otomatis beda alat, beda sensitivitas. Nah, itu bedanya adalah di sensitivitas. Seperti itu. Di tempat kami melakukan pekerjaan rapid itu melalui serum dan juga melakukan dari darah kapiler. Gitu. Bedanya adalah kalau di darah kapiler kan dia hanya di ujung jari ya. Kalau di serum kita pakai darah vena. Nah, kalau ditanya lebih bagusan baikan yang mana ya? Kalau dari saya bagusan dari serum. Alasannya karena kalau dari kapiler itu antibodinya ada tapi pasti kurang kurang maksimal daripada dari serum gitu. Bisa dikatakan kalau dari kapiler itu sekitar 50%, kalau dari serum bisa 100% antibodinya. Seperti itu. Kalau Mas Hermawan kan dia ngeceknya lebih ke antigennya. Kalau rapid itu ke antibodinya. Seperti itu. Next.
Nah, ini untuk pasien IgG reaktif. Jadi ada IgG, ada IgM. Sebetulnya kemarin saya mau kasih yang IgM juga, cuman kayaknya fotonya terhapus. Jadi yang ada hanya IgG ya nggak apa-apa. Tapi seperti itu. Next. Nah, ini yang non reaktif. Seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit kami lebih banyak menggunakan serum sih ketimbang kapiler. Dan di rumah sakit kami tidak menerima drive-thru. Jadi memang benar-benar kita di rumah sakit kami tidak melakukan drive-thru dengan berbagai macam alasan dari manajemen dan sebagainya seperti itu, karena balik lagi karena kami juga swasta jadinya akan sangat berbeda dengan dari pemerintah ya, yang otomatis menunjang segala APD dan sebagainya. Untuk saat ini sih APD alhamdulillah kita pakainya nggak hazmat ya, kita pakainya coverall. Terus sekarang diganti dengan gown. Karena kalau rapid itu nggak terlalu terlalu infeksius. Ya, sama-sama infeksius, cuman nggak terlalu harus rapet gitu loh. Kalau beda dengan swab. Kalau swab memang harus rapet. Tapi kalau misalnya rapid sejauh ini kita konsultasikan dengan dokter PK kita masih aman dengan coverall atau dengan gown aja gitu sih. Next.